Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita tetap sehat, kuat, bahagia karena anugerah Tuhan curahkan kepada kita semua. Sehingga malam ini pun kita bisa hadir dalam ibadah MPD ini. Tuhan selalu menjaga kita, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik, yang ajaib dan mulia. Engkau Allah yang bisa kami andalkan. Engkau Allah selalu membuat terbaik bagi setiap orang yang mengaku Engkau sebagai Tuhan. Seperti malam ini kami bisa hadir karena kemurahan hati-Mu. Kami bisa menikmati live streaming karena panggilan-Mu yang kudus. Dan kami bisa menikmati firman-Mu lebih dalam lagi. Sehingga kami lebih tahu cara-cara menghadapi masalah persoalan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada malam ini adalah lindungan Tuhan yang luar biasa. Lindungan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari pohon bambu. Batang bambu sangat lentur dan elastis. Sekalipun diombang-ambingkan oleh tiupan angin ke segala arah, namun batang bambu dapat dengan luas menahannya. Batang bambu sifatnya lentur sehingga bisa melekuk atau melengkung. Jika kita perhatikan, jarang ada bambu patah sekalipun telah diterpak badai dan topan. Sebab sifatnya yang lentur membuatnya bertahan. Sekalipun kelengkungannya hingga 60 derajat, pohon bambu akan kembali berdiri tegak setelah angin badai berlalu. Fleksibel juga berarti kelenturan. Orang yang fleksibel adalah orang yang sanggup menerima tantangan, pergumulan, namun ia tidak mudah patah karena sifat lentur dalam hatinya. Di Alkitab kita bisa menjumpai banyak tokoh yang memiliki ketahanan iman yang luar biasa. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Nah, kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Imannya teruji sama seperti batang bambu yang tidak patah meski dihantam angin yang besar, topan badai yang besar, tetap berdiri tegak. Nah, karena kita harus senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kita. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan bahwa Tuhan mengetahui bahwa kita tertindas atau kita menderita. Namun Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan memastikan bahwa kita akan tetap bertahan hidup. Paulus dapat melakukan semuanya karena Paulus meletakkan kekuatannya kepada Allah. Sehingga Paulus dapat fleksibel atau memiliki kelenturan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Nah, kebenaran ini mengajarkan kita untuk meletakkan kekuatan hidup kita kepada Allah yang penuh kuasa. Karena kita hanya bencana tanah liar yang mudah pecah. Nah, kita bisa baca 2 Korintus pasal 4 ayat 7.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, kita membutuhkan kelenturan rohani untuk menghadapi berbagai tekanan dan himpitan hidup. Dalam hal itu hanya kita dapatkan jika hidup kita melekat, bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Karena kita lemah, kita rapuh, namun bersama Kristus kita fleksibel dan kuat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus, dari Mazmur 91 kita bisa mengetahui Mazmur pasal 91 itu mengajarkan bahwa Tuhan akan tetap menolong kita menghadapi musibah besar yang bertubi-tubi. Namun banyak orang bertanya, banyak orang mengatakan, jika Tuhan melindungi, mengapa musibah tetap menimpa? Nah, Bapak Ibu, saya masih ingat ketika saya masih sekolah SD, itu sekolah dasar. Usai sekolah hari itu cuaca mendung. Meski sudah berlari sekuat tenaga, saya dan beberapa teman SD tetap kalah parapan dengan hujan. Kami berteduh di teras sebuah warung makan. Dan si pemilik warung menyilakan kami masuk agar tidak kehujanan. Kalau dipikir lagi, barangkali di momen inilah saya mengenal seperti apa lindungan Allah dalam Mazmur 91. Sementara kami disuguhi teh manis hangat, seorang teman memilih melanjutkan perjalanan dengan menerjang hujan. Setelah hujan berhenti, kami pulang dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung. Lalu bagaimana nasib teman saya memilih hujan-hujanan? Besoknya dia tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan kembali kejadian itu, saya menyadari bahwa Tuhan memberikan kita perlindungan baik diminta maupun tidak diminta. Saat kita sadar ataupun tidak sadar. Lantas, kalau Tuhan melindungi kita, kenapa musibah tetap menimpa kita? Banyak orang berkata demikian, Bapak Ibu. Misalnya mereka katakan, kita berkendaraan dengan benar, tapi tetap terselempet kendaraan lain. Kenapa Tuhan menggagalkan apa yang kita rencanakan dan usahakan? Padahal kita sudah berdoa mohon lindungan. Kenapa kita masih sakit? Padahal sudah berolahraga, makan makanan bergizi. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita belajar harus mengetahui tentang lindungan Tuhan. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui tentang lindungan Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 91. Nah, yang pertama, lindungan Tuhan kepada kita adalah Tuhan melindungi kita dari rencana dan perbuatan jahat. Dari Mazmur 91 ayat 3 sampai 5. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya Ia ada perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaik-baiknya kita kepada sesama. Kita tidak dapat menyenangkan semua orang. Terkadang kita bisa menilai bahwa seseorang tidak suka kepada kita berdasarkan gerak-geriknya. Di lain waktu,
Ada orang bersikap baik di depan kita, tetapi berniat jahat di belakang. Masalahnya, mampukah kita menebak semua niat buruk yang ditujukan kepada kita? Walaupun kita tidak menyadari maksud jahat seseorang, tapi Tuhan tahu. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan melepaskan kita dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Tuhan melepaskan kita dari jerat, setia menaungi kita di bawah sayapnya yang perkasa. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, perlu kita ketahui lindungan Tuhan lewat pasal Mazmur 91. Yang kedua adalah Tuhan melindungi kita dari penyakit. Mazmur 91 ayat 6 dan 7. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kesehatan merupakan anugerah Tuhan. Tetapi menjaga diri untuk tetap sehat adalah keputusan dan usaha kita. Jangan kita menyalahkan Tuhan kalau kita jatuh sakit akibat gaya hidup yang buruk. Jangan kecewa kepada Tuhan saat orang yang kita kasihi terkena penyakit tertentu, padahal dia suka berusaha hidup dan sehat. Jika apa yang terjadi tidak sesuai harapan atau rencana, ada beberapa hal yang patut kita renungkan agar tidak menjadi pahit oleh kekecewaan. Setiap orang pasti pernah sakit. Sakit itu memang tidak enak. Jadi bersyukurlah jika kita diberi kesehatan sehingga masih bisa melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga yang perlu kita ketahui lewat Mazmur pasal 91, Tuhan meluputkan kita dari malapetaka. Itu ketiga, Tuhan meluputkan kita dari malapetaka. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, 10 tahun yang lalu, saya dapat tawaran dari seorang teman untuk berinvestasi dalam bisnisnya. Ketika saya meminta nasihat dari kawan dan sahabat, keduanya melalang. Dengan berat hati, saya turutin nasihat mereka. Meskipun melihat bagaimana usaha teman saya itu maju, dan dia semakin kaya. Namun, tak lama kemudian bisnisnya hancur. Dia pun dicari banyak orang yang merasa kena tipu olehnya. Terkadang Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, Allah sengaja menggagalkan rencana kita untuk melindungi kita. Saya kira bukan kebetulan Tuhan memakai kawan dan sahabat saya untuk meluputkan saya dari malapetaka. Jadi percayakan hidup kita dalam lindungan Allah yang berusaha selalu melihat hikmat dan sisi positif dalam segala situasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, yang poin yang keempat, kita perlu ketahui lewat Mazmur 91. Yang keempat adalah lekatkanlah hati kepada Tuhan. Itu Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai
dia dalam kesesakan. Aku akan melupurkannya, memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bukti bahwa hati kita melekat kepada Tuhan adalah jika kita mau tunduk dan melakukan setiap perintahnya. Orang yang mengenal Tuhan akan berusaha mencarinya dalam kondisi apapun. Dia tidak bergantung kepada pemikirannya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Kita bisa melindungi diri dengan berbagai cara, tetapi perlindungan terbaik berasal dari Tuhan. Dan keselamatan dari Tuhan akan selalu kita lihat dan rasakan sepanjang usia ketika hati kita mau merekat kepadanya. Baik dari rencana jahat, penyakit, maupun malapetaka, Tuhan memberikan pelindungannya dalam berbagai bentuk dan setia menyertai kita dalam kesesakan. Jadi, kalau untuk melindungi diri, bertobatlah hari ini juga. Lekatkan hati kita kepada Tuhan, karena hanya Dia satu-satunya pelindung yang terpercaya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami merasa bangga oleh Allah seperti Engkau. Pada saat ini Engkaulah Allah satu-satunya bisa kami andalkan. Karena kami tahu semua dari-Mu pasti yang terbaik. Maka hari ini lewat firman-Mu, kami akan melakukannya. Kami ikuti semua saran-sarannya. Karena kami tahu, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kami harus masuk dengan kemah-Mu. Kami akan mengikuti jejak-jejak-Mu. Kami akan melakukan sesuai firman-Mu yang pada malam ini Engkau firmankan kepada kami. Kalau kami melakukan dengan sungguh-sungguh, kami akan menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, yang luar biasa. Berkati setiap yang ikut live streaming ini. Seperti pada malam ini, Engkau tahu banyak orang datang menyaksikan firman ini, dan mereka juga berharapkan, dan mereka juga percaya tangan Allah yang ajaib, tangan Allah yang perkasa. Engkau tetap memberikan kekuatan yang baru. Engkau curahkan kuasa-Mu yang terbatas, otoritas-Mu bagi mereka malam ini yang berharapkan kepada-Mu, yang mengandalkan kepada-Mu. Masalah persoalan apapun mereka hadapi, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah pergumulan panjang, malam ini semua disingkirkan. Malam ini semua dibebaskan. Malam ini semua jadi merdeka. Malam ini semua menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang dimenangkan segala hal. Karena Yesus, karena kuasa-Mu, karena penyertaan-Mu, karena Engkau begitu baik dan luar biasa, agung dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, cinta kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.